Oke, kali ini kita akan coba mengakses relay ya. Kita coba praktek. Mungkin teman-teman yang punya relay atau node MCU, bukan atau ya, tapi dan yang punya relay dan node MCU atau microcontroller yang lain dan punya kabel jumper ya. Nah, itu bisa dipraktekin ya. Nah, di sini kita akan coba praktek akses relay. Basic cara akses relay ya, nih untuk basicnya. Nanti yang kedepannya kita akan gunakan API. Nah, cara akses relay di sini node MCU sendiri ya. Kita kan menggunakan microcontroller node MCU ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang di slide sebelumnya bahwa microcontroller itu ada banyak ya, ada Arduino Uno, ada Wemos, ESP8266, ini ada node MCU. Nah, untuk node MCU sendiri ini ada pin mapnya ya. Di sini ini ada pin 0 ya, di sini ya, pin 0 ya. Pin 0. Nah, kalau kita menulis di programnya Arduino itu kita tulisnya pin 16 ya. Nah, ini ada pin 1. Cara mengakses pin 1 yang ada di node MCU, kita memanggil di programnya itu yaitu pin 5. Ya, seterusnya ya, ini ada tabel. Seperti itu. Mungkin ini akan sebentar saja ya untuk cara akses. Sebenarnya mudah. Nah, untuk wiring atau memasang kabel jumpernya bagaimana? Nah, di sini kita case-nya akan colokan D1 ke relay. Ini relay saya memiliki 4 channel ya, jadi saya tidak punya yang satu channel, jadi saya gunakan yang 4 channel. Tapi intinya sama saja, bahwa kalau teman-teman yang punya satu channel, nah satu ini biasanya cuma ada 3 pin ya, ground, VCC, sama satu untuk inputannya ya, ini inputan. Nah, yang dari ground ya, atau port negatif lah ya, diarahkan ke GND atau ground juga. Kalau VCC ini positif ya, diarahkan ke 3 volt yang punya node MCU. Nah, untuk yang inputan kita masukkan ke pin datanya si node MCU atau D1 ya. Nanti kita akan panggil berarti dengan pin 5 ya. Kita panggil dengan pin 5 nanti di programnya. Kita panggil pin 5 di programnya, nanti dia otomatis akan mengakses pin 1 yang ada di node MCU ya. Oke, di sini setelah kita memasang kabel-kabel ya yang ada di node MCU dan relay, di sini kita install dulu yang namanya Arduino IDE ya. Itu gampang installnya. Nanti mungkin kalau perlu praktek kita coba install di sini ya. Kita coba install Arduino IDE. Nih ya, di sini kita klik ya yang arduino.cc. Di sini kita cari yang namanya download. Nah, ini nih, download ke Arduino software. Nah, ini cara-caranya, ini udah dikasih tahu ya bahkan ya. Jadi kalau kebuka ini klik next, terus install, terus udah beres gitu ya, gampang. Nah, ini kita klik download page. Nah, di sini teman-teman tinggal klik nih download teman-teman Windows atau operating system yang mana, ada yang pakai macOS atau dari Apple ya, ada yang pakai Linux, pakai Windows. Nah, ini bisa di get di Windows. Tapi saya akan klik yang Windows 7 Anywhere aja ya ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik akan ada ini. Bagi teman-teman yang mau donasi boleh ya, silakan. Ini kita akan pilih just download saja ya. Just download. Nah, dia akan otomatis terdownload. Nah, setelah terdownload nanti kita tinggal klik terus ikuti panduan yang ada di awal ya. Nanti dia akan kebuka, next, terus install. Dah ya, beres, finish gitu ya. Oke. Sini saya tidak akan lanjutkan. Nah, di sini setelah dibuka si Arduino IDE-nya, kita perlu setup dulu nih. Kita harus download namanya papan untuk node MCU karena untuk defaultnya node MCU itu tidak terdaftar di Arduino IDE-nya ya. Makanya kita perlu masukkan dulu alamatnya. Nah, di sini kita klik file ya, kita buka aja, klik file, terus
kita klik preference, lalu dia akan muncul preference kotak seperti ini. Nanti kita masukkan alamat untuk node MCU-nya. Nah, ini nih ya, node MCU-nya. Seperti ini. Ini di copy aja nanti ya. Mungkin di PPT saya akan berikan. Oke. Nah, setelah itu kita coba, setelah kita oke ya tadi di preference, lalu kita tekan, ketika diklik oke dia akan tertutup ya si halamannya. Nah, terus kita klik tools. Kita klik tools, pilih board, lalu klik board manager. Nah, sini nanti kita search ESP8266 ya, atau 82 aja ya. Nanti muncul seperti ini. Nanti kita klik install. Ini karena saya sudah terinstall, jadi di sini tulisannya remove atau hapus ya. Kalau teman-teman belum pernah menginstal, ini tulisannya akan install. Install yang paling baru saja atau langsung klik install gitu ketika membuka. Seperti itu. Oke, kalau sudah terinstall, otomatis boardnya sudah diinstal di Arduino IDE-nya atau di aplikasi Arduino-nya ya. Nah, setelah itu kita klik tools lagi, pilih board, lalu kita klik ESP8266 board. Di sini kita klik node MCU karena kita menggunakan node MCU. Di sini ada banyak ya, ada Fruit Feather ya, ada Wemos juga di bawah ya, di bawah, tapi ini nggak kelihatan. Nah, nanti kita klik node MCU untuk node MCU versi 3 yang kita ya. Nah, oh iya saya lupa, kita juga perlu menginstal namanya driver ya. Kan kalau di node MCU itu ada yang namanya Nah, di node MCU itu ada yang namanya CH3406 nih ya, di node MCU-nya ini di sini ya. Nah, di belakang ini, di belakang si node MCU-nya ini ada tulisan install CH3406. Di sini kita akan coba install CH34 0G ya, bukan 06, 0G. Nah, sini, nah ini ya, jadinya yang Spark Gogo. Nah, ini udah nih, tinggal download Windows CH34 driver. Diklik, dia otomatis ke install. Kita buka, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sini kita tinggal double klik aja ya. Lalu kita klik yes. Dia akan muncul seperti ini ya. Ini kita klik install aja. Dan ini ada, ini kenapa gagal? Karena saya sudah install ya sebelumnya. Jadi makanya gagal. Oke, tidak apa-apa. Ketika sudah diinstal langsung di close aja, udah beres ya. Setelah itu saatnya kita mulai akses kode ya. Di sini ini teman-teman bisa coba disalin satu-satu ya. Oke, ini adalah kode contoh untuk relaynya. Di sini contoh kan tadi di awal kita menggunakan mencolokkan pin 1 yang ada di node MCU. Nah, di pin map tadi pin 1 itu yaitu pin 5 di program Arduino-nya ya. Jadi kita masukkan pin 5 agar biar bisa masuk ke pin 1. Nah, setelah itu ini ada void setup dan void loop ya. Kalau void setup itu artinya jadi ketika si kode ini dimasukkan ke dalam node MCU, nanti yang akan pertama kali dijalankan ya, yang atas, dia akan men-set pin 1 itu, dia akan membuat variabel pin 1 yang isinya itu 5 di Arduino program ya. Nah, setelah pin 1-nya diinisialisasi, void setup akan menyetup bahwa pin 1 itu akan diset sebagai output, bukan input ya. Jadi dia akan mengeluarkan sebuah nilai gitu. Setelah itu dia masuk ke void loop. Nah, digital write pin 1 hide. Maksudnya
dia akan menyalakan si relay atau LED ya, ini bisa menyalakan relay, lalu dia delay 3 detik ya, dia delay 3 detik. Setelah delay 3 detik, dia akan mematikan si relaynya, lalu dia delay lagi 3 detik. Jadi seperti yang ada di gambar ya nanti. Jadi ketika si relaynya dinyalakan 3 detik kemudian mati lagi, 3 detik kemudian nyala lagi ya, diulang-ulang terus ya, ini void loop namanya, perulangan. Jadi kode yang akan diulang-ulang yaitu yang ini ya, ini hanya sekali saja untuk dijalankan, ini yang akan diulang-ulang. Nah untuk kodenya sendiri ini bisa dilihat ya hasilnya seperti apa. Ya seperti itu ya, jadi kalau kita coba ulang lagi ini, dia akan nyala 3 detik, setelah 3 detik dia mati lagi, dia 3 detik mati, nyala lagi, 3 detik mati lagi, 3 detik terus ya, seperti itu bisa kita kembangkan sendiri ya kodenya, jadi bisa kita bebas ubah-ubah. Ini maksudnya ini serial begin ini tidak perlu ya, ini kita hapus saja ya. Nih jadi void setup pin mode, kita set pin 1 menjadi keluaran atau output, lalu di void loop yang akan diulang-ulang dia kita menyalakan pin 1, delay 3 detik, lalu kita matikan lagi pin satunya, lalu kita delay 3 detik, terus kita nyalakan lagi, terus diulang-ulang ya di dalam void loop ini. Seperti itu. Nah, implementasi relay sendiri ini kita bisa implementasikan pada smart lamp, smart home, smart whatever ya. Jadi apapun yang bisa dikontrol secara otomatis itu bisa kita menggunakan relay. Jadi relay ini sebenarnya kayak sop kontak colokan lah ya. Nah, itu bisa kita atur-atur. Seperti itu. Mungkin apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri sesi kali ini. Kita akan lanjut ke sesi 2 ya nanti. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom public chat atau di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.